Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Amrobades Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk kalian pengguna Gcam, bagaimana men-setting Gcam agar objek gambar yang dihasilkan terlihat lebih optimal. Nah, di sini sebelum kalian melakukan tutorial ini, syarat utama menginstal Gcam yaitu harus aktifnya kamera 2 API di perangkat kalian. Kalian bisa cek kamera 2 API nya menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store, lalu kalian buka, lalu kalian start. Nah, jika tes resultnya tercentang hijau semua seperti ini, berarti perangkat kalian sudah bisa menggunakan Google Kamera. Tapi jika kalian masih ada silang atau berwarna merah, tandanya kamera 2 API kalian masih belum aktif. Bisa kalian cari tutorial bagaimana cara mengaktifkannya, atau nanti saya akan buatkan video selanjutnya untuk mengaktifkan kamera 2 API agar support Google Kamera. Nah, setelah itu yang kedua, kalian harus install Google Kameranya. Kalian bisa download, nanti saya akan sediakan linknya. Di sini saya menggunakan Google Kamera dari Bulkin versi 16. Salah. Nah, ini Google Kamera Bulkin versi 16 yang belum saya setting. Di sini saya akan langsung men-settingnya agar nanti hasilnya lebih maksimal. Kalian masuk ke more, terus masuk ke setting. Nah, ini settingannya nanti di sini. Setelah itu kalian masuk ke advanced. Di advanced paling bawah kalian aktifkan quick setting. Setelah itu kembali, maka Google Kamera akan merestart ulang. Nah, setelah itu masuk kembali ke more, lalu ke setting. Nah, maka tampilan settingan akan muncul lebih banyak. Yang sebelumnya mungkin hanya beberapa, sekarang udah banyak. Di sini untuk settingan pertama yaitu auto exposure correction. Kalian ganti dari auto ke 64. Terus exposure compensation kalian ganti ke 4 atau 0,2. Kalau kalian berada di tempat yang kurang cahaya bisa menggunakan 04, 06 dan seterusnya. Jika kalian menggunakan min 02 itu fungsinya untuk menggelapkan area atau nanti hasilnya akan lebih gelap. Jadi kalian juga memotret atau mengambil objek di tempat yang terang, misalkan atur exposure compensation-nya ke 0,2, 0,4 yang min. Nah, di sini saya akan memberikan yang plus 0,2 saja. Setelah itu masuk ke binary. Nah, di sini ada beberapa binary yang sering saya gunakan, yaitu di file from Google atau custom library Edgeman versi 3 yang ini. Tapi untuk standarnya kalau menurut saya lebih ke default from Google. Lalu yang selanjutnya yaitu use pixel AWB mode, kalian ganti ke pixel 2 XL. Nah, untuk recompute AWB nya kalian ganti ke on. Terus, nah di sini yang paling terpenting saturasi, kalian atur seperti berikut. Untuk highlight saturasi kalian ubah ke 14 atau 16. Namun sini saya akan berikan contoh untuk 14. Terus yang shadownya kita ganti ke 19.
Ini settingan yang sering saya gunakan. Untuk front kamera depannya usahakan seperti defaultnya saja. Terus kembali kalian masuk ke advance. Nah, di sini kalian setting di bagian quality HDR plusnya. Kalian bisa menggunakan 25 atau 30. Kalau saya menyarankan untuk menggunakan yang 25. Nah, setelah itu ke bawah kalian masuk ke base setting. Base setting biarkan seperti ini. Perhatikan pixel 3a XL jangan diubah. Kembali, terus masuk ke noise reduction. Nah, kalian aktifkan. Lalu multiplayer lowering noise in advanced HDR plus kalian ubah ke 130. Yang untuk yang bawahnya biarkan saja defaultnya 300. Lalu setelah noise, dua API kamera kalian aktifkan. ISO selectionnya biarkan saja. Lens distorsi correctionnya juga biarkan saja. Terus ke bawah. Nah, untuk ini kalian bisa sesuai selera. Kalau misalkan tempat kalian masih gelap atau kurang cahaya, kalian bisa aktifkan untuk mengurangi noise-nya. Di sini saya tidak akan aktifkan, jadi bisa kalian aktifkan ketika misalkan kurang cahaya. Terus ke bawah masuk ke lab. Nah, di lab kalian aktifkan optical OIS, UHD 4K in acceleration mode. Terus max allowed memory kalian ubah ke 1680 MB. Nah, seperti itu. Lalu kalian bisa klik kembali agar Google kameranya merestart seperti sebelumnya. Nah, Google kamera udah siap digunakan. Di sini saya akan mencoba settingan yang barusan saya buat. Oke, di sini ada pot. Saya akan coba hasilnya seperti apa. Kalian bisa fokuskan. Setelah itu ambil. Terus kalian lihat, tunggu processing HDR plusnya. Nah, ini hasil settingan saya. Warnanya cukup tidak terlalu over. Saturasinya juga menurut saya segini sudah cukup. Terus untuk mode malam nanti saya akan berikan sampelnya, contohnya, karena setelah ini saya akan keluar rumah untuk mengambil objek di luar. Nah, untuk settingan yang lainnya biarkan saja, gak usah kalian rubah, cukup settingan seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, sekian dan terima kasih.